Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru belajar. Salam sehat dan salam bahagia. Baiklah, video saya kali ini tentang seri Semangat Guru, berisi materi tugas mandiri dan ada contoh tugas mandiri yang sudah saya buat. Lalu kuis pertengahan dan kuis akhir. Pada pembelajaran 2 asinkronus, critical thinking, berpikir kritis, dan teknologi. Baiklah Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, selamat datang dan terima kasih sudah berkunjung ke channel kami, Ariza Channel, dengan moto belajar dan berbagi. Jangan lupa like, subscribe, share seluas-luasnya, dan berikan komentar Anda. Oke. Pada pembelajaran 2 asinkronus ini dimulai dengan diberikannya kuis penilaian tengah pelajaran 2. Sebenarnya soal kuis penilaian tengah dan nanti ada kuis akhir sudah diberikan atau dikasih pada awal pembelajaran 2 sinkronus, yaitu pada kuis penilaian awal. Tapi tidak salah kita bukan mengulang, tapi menjawab tahapan pada pembelajaran di seri Semangat Guru ini. Kuis penilaian tengah pelajaran 2. Soal nomor 1. Apa produk berpikir kritis? Jawabannya adalah penilaian dan keyakinan. Soal nomor 2. Apa itu berpikir kritis? Yaitu memutuskan apakah menerima, menolak, atau menunda suatu pernyataan. Sebenarnya di e-learning atau LMS itu diulang soal nomor 3. Tetapi soal nomor 3 itu adalah sama dengan soal nomor 2. Tapi saya berikan soal nomor 3 seperti contoh di penilaian awal. Soalnya apa peran berpikir kritis dalam praktik e-learning? Yaitu berpikir kritis adalah prasyarat student centered learning dan student centered learning adalah prasyarat learning yang efektif. Jadi jawabannya A dan B benar. Soal nomor 4. Pernyataan yang benar tentang berpikir kritis adalah setiap orang mampu berpikir kritis. Soal terakhir pada kuis penilaian awal pelajaran 2 ini adalah apa hubungan antara berpikir kritis dengan praktik saya sadar saya berpikir atau SSSP. SSSP adalah pemasan untuk siap berpikir kritis. Nah, kita melanjut ke tahap berikutnya, yaitu materi belajar mandiri, berpikir kritis, dan praktik saya sadar saya berpikir. Pada bagian 1, yaitu tentang berpikir kritis. Apa itu berpikir kritis? Istilah berpikir kritis sudah menjadi kosakata sehari-hari. Kita sangat familiar dengan istilah ini sampai kebanyakan orang memahami istilah ini secara subjektif. Biasanya istilah berpikir kritis ini dikaitkan dengan kemampuan menganalisis, membangun konsep dalam mencari masalah, dan lain-lain. Semua istilah yang terkait berpikir tersebut bukan berpikir kritis, tapi proses berpikir yang berkaitan dengan berpikir kritis. Jadi berpikir kritis dengan proses berpikir kritis itu yang bisa kita bedakan. Kita akan menggunakan definisi berpikir kritis yang dirumuskan oleh Rodney Moore dan Richard Parker, ilmuwan psikologi peneliti berpikir kritis. Moore dan Parker mendefinisikan berpikir kritis sebagai berikut. As the careful, deliberate determination of whether one should accept, reject, or suspend judgment about demands the degree of confidence with which one accepts or rejects it. Yang artinya keputusan seseorang yang penuh sadar dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim, dan derajat keyakinan dalam menerima atau menolak klaim tersebut. Oke, istilah kunci dalam definisi berpikir kritis, karena ada beberapa istilah yang tumpang tindih, kita diterjemahkan, ada baiknya kita rinci setiap kata-kata. Ini akan memudahkan Anda atau kita menghayati definisi berpikir kritis. Determination, keputusan, deliberate, sengaja, sadar, cermat, careful, hati-hati, accept, menerima, reject, menolak, suspend, menangguhkan, judgment, penilaian, claim atau pernyataan, confidence, keyakinan diri atau keyakinan,
itu adalah istilah kunci dalam definisi berpikir kritis. Apakah semua orang bisa berpikir kritis? Ya, jawabannya. Semua orang bisa berpikir kritis karena adalah satu bentuk higher order thinking yang alamiah secara genetik diwariskan dari generasi ke generasi. Namun demikian, tidak semua orang rajin berpikir kritis. Analoginya, semua manusia memiliki otot, tetapi tidak semua manusia berotot. Bagaimana cara memahami berpikir kritis? Kita lihat, apa itu berpikir kritis? Menilai suatu klaim, keyakinan kita terhadap penilaian tersebut. Apa hasilnya? Penilaian terhadap suatu klaim, saya terima, saya tolak, atau saya tangguhkan. Lalu, keyakinan kita terhadap penilaian tersebut, saya ragu-ragu, saya yakin. Apa stimulus berpikir kritis? Klaim dari luar, bisa pernyataan argumen dari orang lain, informasi dari berita, persuasi iklan, lirik lagu, jalan cerita, suatu film, apapun. Apa yang khas tentang berpikir kritis? Ketika menilai suatu klaim, proses berpikir kita harus cermat atau deliberate dan berhati-hati, atau careful. Lalu pada bagian 2, materi belajar mandiri berpikir kritis dan praktik saya sadar saya berpikir, yaitu mengapa berpikir kritis penting dalam e-learning. Nah, itu ada langkah-langkah argumen. Adopsi teknologi dalam pembelajaran hanya berdampak signifikan jika mempraktikkan student centered learning. Semua metode student centered learning menuntut murid harus tampil berpikir kritis. Murid hanya berpikir kritis jika orang dewasa di sekitarnya juga berpikir kritis. Guru adalah orang tua murid dalam konteks belajar di sekolah. Apa ada hubungan dengan kerangka SAMR? Ya, tingkat modification dan nilai definition hanya tercapai jika teknologi digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang intensif berpikir kritis. Pada bagian ketiga adalah praktik. Apakah praktik ini? Praktik saya sadar, saya berpikir adalah latihan prasyarat untuk berpikir kritis. Ini bukan latihan untuk Anda bisa berpikir kritis, tapi latihan untuk membuat berpikir kritis menjadi insting. Bagaimana praktik saya sadar, saya berpikir ini adalah akan efektif? Lakukan dengan sadar. Semua orang secara naluriah sudah mempraktikkan ini dan dalam ucapan dan berpikir sehari-hari. Bedanya dalam praktik ini Anda harus cermat, deliberate dan hati-hati, careful. Latih sesering mungkin. Tepatnya mulai sekarang. Setiap Anda melakukan ini, ucapkan juga dalam hati, saya sadar bahwa saya berpikir dan sebagainya. Lalu ekspresikan melalui media atau media apapun atau medium apapun. Entry buku catatan harian, jurnal, notebook atau apapun, post di media sosial, misalnya di Instagram, YouTube, Facebook, berpendapat di chat grup, di Telegram, di WA. Lalu apa komponen? Saya sadar, saya berpikir. Apa istilah aslinya? Kalau saya sadar itu ada I notice, saya berpikir, I wonder. Dimensi tingkah laku apa yang dilatih di dalam saya sadar itu adalah observasi, saya berpikir adalah insight. Apa yang dilatih? Tingkah laku observasi, sensitivitas al indra. Pada saya berpikir yaitu berpikir induktif atau deduktif, berpikir konvergen atau divergen. Bentuk ekspresi pada saya sadar pernyataan. Saya berpikir bisa pernyataan, bisa pertanyaan. Seperti apa variasinya? Misalnya saya baru ngeh deh bahwa, misalnya saya jadi sadar bahwa ternyata dan sebagainya. Ketika pada saya berpikir, bisa juga variasinya saya jadi kepikiran jangan-jangan, saya jadi kepikiran mungkin, jangan-jangan, apa iya ya bahwa itu berarti dan sebagainya. Seperti apa jika saya mau latihan? Praktikan secara lantang, out loud, lisan dan atau tulisan. Tabel seperti di samping akan membantu, tapi semakin efektif jika Anda modifikasi sesuai preferensi Anda. Jadi di sini tabel untuk membuat saya sadar, saya berpikir. Kemudian bagian 4, contoh praktik saya sadar, saya berpikir. Contoh 1, ada catatannya. Ini adalah beberapa kombinasi, beberapa contoh isi pikiran saya sadar, saya berpikir. Untuk kebutuhan pelatihan ini, isi pikiran saya, elaborasi cukup detail. Topik isi pikiran dalam contoh ini dipilih acak atau random.
Contoh satu, saya jadi sadar tentang video pembelajaran saya buat. Jadi di situ saya sadarnya begini, saya jadi sadar bahwa video-video yang saya buat memang disimak murid-murid saya, tapi pemahaman mereka tidak jauh meningkat. Mereka ternyata melihat video-video yang saya buat karena mereka merasa itu adalah tugas saya untuk mereka. Isinya sendiri seperti kurang berdampak. Itu saya sadar. Saya berpikirnya. Saya jadi berpikir untuk membuat video yang fokus ke kebutuhan murid saya di kelas. Saya akan sebarkan kuis lewat Google Form. Lewat Google Form saya akan tahu rincian subtopik yang mereka belum paham. Di Google Form saya juga akan berikan murid kesempatan bertanya. Dari data inilah saya tahu konten video apa yang saya perlu buat untuk pembelajaran murid saya. Itu contoh satu. Contoh dua, saya jadi sadar tentang cara saya menggunakan aplikasi. Jadi di sini saya jadi sadar bahwa mempelajari terlalu banyak aplikasi malah menjadi distraksi buat saya. Waktu saya malah jadi tersita untuk trial dan error setiap membuat materi baru. Saya malah kurangan waktu untuk membuat materi, kurang banyak, kurang jawab kebutuhan murid. Lalu pada saya berpikir bahwa saya hanya butuh beberapa aplikasi. Saya sudah harus tahu persis dampak dari setiap aplikasi tersebut. Kalau begitu bisa begini, kalau begini bisa begitu. Aplikasi apapun yang saya gunakan harus saya gunakan dengan konsisten. Setiap aplikasinya harus berdampak di minimal 1 dari 3 tujuan. 1. Meningkatkan jumlah kualitas materi ajar saya. 2. Meningkatkan kualitas interaksi saya dengan murid dan di antara sama murid. Serta 3. Meningkatkan kualitas karya murid. Nah, contoh 3. Saya jadi sadar dengan errornya Sela Seven. Ya. Nah, ini contoh 3 ini ya silahkan dibaca. Kemudian tahap berikutnya adalah latihan mandiri. Pelajaran 2, saya sadar, saya berpikir. Beberapa catatan tentang latihan ini bersifat pilihan, tidak dikumpulkan ke tim materi, agar Anda punya pengalaman praktik perdana. Berarti perdana dalam praktik saya sadar, saya berpikir. Karena ini adalah praktik yang kedua. Ya. Dirancang untuk membantu Anda mengikuti episode berikutnya. Seperti telah dipaparkan, berpikir kritis hanya tumbuh lewat kebiasaan, dan murid hanya akan berpikir kritis jika gurunya menunjukkan kebiasaan yang sama. Jadi untuk menularkan berpikir kritis ya guru harus berpikir kritis terlebih dahulu, maka murid akan mengikuti. Ada 2 tugas yang disiapkan untuk episode ini. Tugas pertama akan membantu Anda mengerjakan tugas kedua. Sesuai kesepakatan, kedua tugas ini bersifat pilihan. Instruksi tugas 1. Membuat 3 refleksi. Saya sadar, saya berpikir. Lalu ada dokumen template yang sudah disiapkan dalam bentuk di Google Doc. Lalu boleh diunduh untuk menyalin template tugas 1. Instruksi tugas 2. Pilih 1 dari 3 refleksi yang sudah dibuat, rancang menjadi post profile Instagram, unggah ke akun Instagram Anda, ikuti panduan. Nah, ada lagi, buatlah video pendek Anda mendemonstrasikan saya sadar, saya berpikir tentang materi ajar Anda. Ini masih dalam proses pembuatan, ya, ketentuan unggah di sosial media. Ya. Nah, ini contoh praktik yang sudah saya buat. Latihan mandiri contoh 1, saya buat 3, lalu saya unggah semuanya di Instagram dan Facebook. Kalau ini saya tampilkan dalam bentuk video. Ini saya buat sederhana, Bapak Ibu, di PowerPoint. Ya, di PowerPoint saya cari background, lalu saya tampilkan, kemudian saya beri tulisan, lalu tulisannya saya variasikan sehingga menjadi seperti ini. Sebelumnya saya konsep dulu kata-kata tentang saya sadar dan saya berpikir. Ini adalah contoh yang kedua. Saya membuat seperti ini. Sama, medianya di PowerPoint, lalu saya screenshot menjadi gambar, lalu saya unggah atau saya share di Facebook dan Instagram. Juga saya share juga alamat Facebook dan Instagram saya, linknya di Telegram, di grup WA maupun grup Telegram. Ini contoh 3. Ya. Contoh yang 3. Jadi konsepnya ditulis dulu lalu dibuat di PowerPoint. Di screenshot
lalu dibuat di Instagram atau Facebook ya. Oke, pada akhir dari pelajaran 2 asinkronis ini yaitu kuis penilaian akhir pelajaran 2, berpikir kritis dan berpikir dan praktik saya sadar saya pikir. Soal nomor 1. Tujuan utama pernyataan saya menjadi sadar adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam observasi. Kedua, tujuan utama pernyataan saya menjadi terpikir adalah untuk melatih ketajaman dan keterbukaan pikiran dalam insight. 3. Dalam bentuk apa saja guru bisa mempraktikkan saya sadar saya berpikir? Di sini pilihan semuanya benar atau jawaban benar. Soal nomor 4, apa yang ingin dilatih melalui berpikir kritis dan praktik saya sadar saya berpikir? Juga semua jawaban benar. Nomor 5, mana yang bisa menjadi stimulus untuk mempraktikkan? Juga semua jawaban benar. Demikianlah, terima kasih kepada para penonton semuanya. Silakan like, komentar Anda, share dan subscribe. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali pada video-video saya belajar dan berbagi selanjutnya. Sampai jumpa.